Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Nailan Jara dengan nomor NIM 211S11040. Di sini aku bakalan mempresentasikan tugas ilmu bahan, di mana diantaranya yaitu untuk materinya ada yang pertama sifat kimia, yang kedua sifat fisik, yang ketiga pembuatan, dan yang keempat penggunaan. Nah, di sini aku ngambil materi tentang air raksa atau yang disebut merkuri, bisa dalam sifat kimianya itu Hg. Nah, air raksa atau merkuri, sinonim dan nama dagangnya itu hidrogrum merkurium inorganik merkuri. Merkuri dan turunannya sangat beracun. Merkuri sebagai sumber polutan yang menyebabkan penimbunan merkuri di lingkungan laut setiap tahun 1200 sampai 2900 ton. Uap merkuri terlepas ke atmosfer akibat aktivitas manusia. Uap merkuri hidrogrium yang artinya air atau cairan perak, unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan, berbentuk cairan dalam suhu kamar, serta mudah menguap kelimpahan Hg di bumi. Nah, selanjutnya sifat kimia dan sifat fisik. Keadaan fisik, di mana logam berat berbentuk cairan sedikit menguap pada suhu kamar, berwarna mengkilap seperti perak, tidak berbau. Nah, kedua, titik lele dan titik didihnya itu sekitar minus 39 derajat Celcius. Yang ketiga ada tekanan uap. Keempat, kerapatan uap. Kelima, berat jenisnya itu sekitar 350 derajat Celcius. Nah, yang keenam itu ada tegangan permukaan, yang dimana 0,02 mmHg pada 25 derajat Celcius. Yang ketujuh, kelarutan 1,009 udara sampai dengan 13,5 pada 25 derajat Celcius itu di bagian air. Nah, selanjutnya ada pembuatan bahan, di mana pembuatan bahan merkuri atau air raksa ini jika turunan dengan cepat tandanya badai akan segera datang. Oleh karena itu digunakanlah termometer air raksa, mampu mengukur suhu lebih tinggi hingga 375 derajat. Tetapi usahakan pipa yang Anda gunakan harus tahan korosi jika kita meninjau sifat fisiknya dalam kondisi temperatur dan tekanan yang standar STP. Air raksa atau merkuri ini merupakan satu-satunya unsur logam yang memiliki wujud cair, dan untuk masalah ukuran pipanya Anda bisa menggunakan ukuran pipa stainless antara 14 dim, 12 dim, atau 1 dim. Pompalah udara ke dalam manset dengan cara menekan pompa karet berulang-ulang sampai tekanan menunjukkan angka 140 mmHg. Usahakan jangan menggunakan pipa yang terlalu tebal. Ketebalan maksimalnya itu 1 mm atau 2 mm. Bila yang diperiksa adalah penderita hipertensi, maka naikkan kembali 20 mmHg dan seterusnya secara bertahap. Ketika air raksa atau merkuri membeku, volumenya akan berukuran sebesar 359 dan kerapatannya berubah dari 1369 GCM per kubik dalam bentuk cairan menjadi 14.184 GCM kubik dalam bentuk padat. Selanjutnya itu ada penggunaan air raksa atau merkuri ini digunakan dalam ekstraksi emas dan perak, industri listrik, termometer, barometer, hidrometer, piometer, lampu berfrekuensi, kedokteran gigi, cat anti menggumpal atau yang disebut anti fouling paint, dan sebagai reagensia di laboratorium. Selain itu, air raksa juga digunakan sebagai katoda dalam elektrolisis natrium klorida. Nah, cukup sekian dan terima kasih semuanya sudah menonton dan menyaksikan video saya. Kamu itu seperti kalsium, nitrogen, titanium, dan kalium, di mana CaNTIK, cantik. Terima kasih.